Kita boleh menikmati berkat-berkat rohani, berkat jasmani, ini semua karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya mari kesempatan yang indah yang diberikan oleh Tuhan, kita pergunakan untuk terus belajar bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Sebab kita tidak bisa membalas akan kasih Tuhan. Ya. Saya selalu ulang-ulang kasih tahu bahwa kalau Tuhan tidak jaga kita dan tiba-tiba ginjal kita rusak dan kita harus cuci darah setiap minggu, wah itu sangat menderita. Tetapi kalau kita sehat, itu karena kemurahan Tuhan. Kita bisa menghirup udara secara bebas, ya, tanpa bayar. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Banyak sekali saudara. Kalau engkau berhasil, engkau sukses, itu karena Tuhan memberikan engkau hikmat. Tuhan berikan engkau otak. So Tuhan ambil saudara pe otak separuh. Bajalang langsung begini sudah. Tuhan ambil setengah. Apalagi kalau Tuhan ambil semua, oh game. Banyak sekali kemurahan Tuhan. Dan kita tidak bisa membalas kasih Tuhan. Tidak bisa. Hanya satu yang bisa kita lakukan, yaitu menyenangkan Tuhan. Haleluya. Berusahalah hidup menyenangkan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan itu terlampau besar dalam hidup kita. Puji Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada acara-acara ibadah seperti hari ini, mari pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena tidak sepanjang minggu kita melakukannya. Ya. Ada yang lain datang 1 minggu 1 kali saja. Kalau engkau cuma datang 1 minggu 1 kali, pergunakan 1 kali itu untuk menyenangkan Tuhan. Jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengan Tuhan. Mari kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Karena sekali lagi kita tidak bisa balas akan kasih Tuhan. Haleluya. Pertolongan Tuhan itu sungguh ajaib. Saya kalau renungkan kasih Tuhan, wah, saya tidak bisa tahan air mata. Tuhan itu sungguh baik. Dia luar biasa kasihnya. Haleluya. Itu sebabnya mari sekali lagi kita terus berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Salah satu di dalam menyenangkan hati Tuhan di kesempatan ibadah-ibadah seperti ini adalah berjuang untuk memahami kehendak Tuhan lewat firman-Nya. Karena firman Allah itu isi hati Tuhan yang disampaikan untuk manusia, untuk orang yang percaya kepada Tuhan. Itu firman Tuhan. Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak perlu firman Tuhan. Dan firman Tuhan bukan untuk mereka. Firman Tuhan adalah bagi mereka yang benar-benar mengasihi Tuhan. Haleluya. Yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Itu sebabnya mari berjuanglah untuk mengerti firman Allah, fokus pada pemberitaan firman Allah. Saya percaya hati Tuhan pasti disenangkan ya. Saudara masih ingat itu Pak Andreas Koaan kemarin yang datang berkhotbah minggu lalu di sini. Dia itu adalah pribadi yang sangat menghormati Tuhan. Dia bilang begini sama saya. Setiap saya injak gereja, HP saya langsung saya pasang plan mode, ya, mode terbang. Dia tidak mau menerima komunikasi dari luar siapapun itu, karena dia bilang begini. Ini Om Yoyo katanya ajar sama dia. Dia bilang begini. Coba saudara bayangkan, engkau sementara ngobrol dengan Bapak Presiden Jokowi. Kita kan menghormati Bapak Presiden ya. Ini sementara ngomong. Bapak Presiden sementara bicara sama saya. Kemudian istri saya telepon. Dan saya bilang, maaf Pak Presiden, saya mau telepon. Bagaimana Presiden Bapak Presiden? Tersinggung dia. Dia lagi ngomong dengan kamu. Tapi kamu terima telepon dari orang lain. Nah ini firman Allah, ini Allah sendiri. Dia yang berbicara kepada kita.
Sementara dia berbicara dan kita terima telepon. Bagaimana saudara perasaan Tuhan? Tentu sedih. Dia lihat anak-anaknya seperti itu. Tidak menghormati Tuhan. Itu sebabnya dia bilang, saya setiap kali saya masuk gereja, saya langsung matikan semua komunikasi dengan dunia luar. Haleluya. Itu sebabnya dia menjadi pribadi yang sangat diberkati Tuhan. Karena dia sangat menghormati Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita terus belajar. Memang kita masih banyak kekurangan, banyak hal yang membuat kita akhirnya Tuhan menahan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Karena kita masih banyak kelemahan, saudara. Tetapi saya berharap setiap kali kita mengerti firman, mari kita berusaha untuk mempraktekannya. Saya percaya Tuhan akan membuktikan firman-Nya dalam hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Allah karena firman Allah ini sangat memberkati saya ketika saya ikut KKR di Sere, itu pasti so dengar firman Tuhan ini. Saya ingin mengulangi karena ini sangat memberkati saya. Membuka cakrawala berpikir saya bahwa sebenarnya di dalam Tuhan itu seperti itu. Tuhan sebenarnya tidak membeda-bedakan kita. Tuhan mengasihi kita semua. Dan dia mau membuat hidup kita menjadi hidup yang diberkati. Itu semua, saudara. Tuhan tidak pilih-pilih. Tetapi akhirnya saudara, Tuhan mengklasifikasi berkat-berkatnya itu bukan karena keinginan Tuhan, bukan. Tetapi potensi kita, kemampuan kita untuk menerima berkat itu yang berbeda-beda. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu kita semua bisa memahami. Saya percaya Roh Kudus pasti akan berbicara di dalam hati saudara sebentar ketika saya menguraikan firman Allah ini. Roh Kudus akan menerangkan di dalam hatimu apa yang Roh Kudus Tuhan mau engkau lakukan supaya engkau bisa sampai di level mana untuk menerima berkat-berkat Allah dalam hidup kita. Ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya rindu kita akan baca dulu satu ayat saja saudara di dalam Kejadian pasal 24. Kejadian pasal 24 kita akan membaca ayat 1 saja ya. Saya rindu kita akan bacakan bersama-sama satu ayat ini. Sekali lagi Kejadian pasal 24 ayat yang pertama ya. Ya, di media sudah ada, yang tidak membawa Alkitab boleh ikut membaca di media ya. Sekali lagi Kejadian pasal 24 ayat yang pertama ayat 1. Kita baca sama-sama 2, 3. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Sekali lagi 2, 3. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu bersama Abraham itu adalah bapak orang beriman. Ya. Kenapa? Karena imannya itu sudah teruji. Dan yang menguji dia itu Tuhan sendiri. Dan Tuhan dapati Abraham itu adalah orang yang beriman. Jadi Abraham itu bukan pelaku hukum Taurat, bukan. Abraham itu adalah orang yang hidup di dalam anugerah. Sama dengan kita. Kita orang Kristen akhir zaman itu adalah orang-orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Berdasarkan iman kepada Tuhan. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu memang spesial untuk orang Israel. Walaupun hukum Taurat itu dijabarkan dari kasih karunia Allah juga. Jadi sebenarnya sama saja saudara ya. Cuma karena dia berbentuk hukum maka ada sanksi ketika melanggar hukum. Itu hukum Taurat. Jadi kalau orang berbuat dosa-dosa tertentu itu harus dilempar dengan batu sampai mati. Itu hukum Taurat. Itu sebabnya di hukum Taurat ada istilah gigi ganti gigi. Jadi kalau orang pukul pak kita, kalau kita pe gigi ciri, ya, itu menurut hukum Taurat, saya berhak untuk memukul dia lagi supaya giginya juga ciri. Nah itu seperti itu hukum Taurat. Sudah.
karena hukum. Tetapi kita anak Tuhan tidak hidup di hukum Taurat, tetapi hidup di dalam kasih karunia. Oleh iman kepada Tuhan. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, kita hidup di dalam hukum kasih karunia Allah. Ya, itu seperti itu ya. Nah, Abraham itu sama. Karena hukum Taurat itu sejak Musa, ya. Abraham ini sebelum Musa, 400 tahun sebelum sebelum Abraham itu baru Musa lahir. Nah, dan di ayat yang sudah kita bacakan, dikatakan bahwa Abraham itu telah tua dan lanjut umurnya. Saudara tahu, salah satu berkat yang diidam-idamkan semua orang adalah umur panjang. Betul ya? Atau ada yang suka umur pendek di sini? Ada yang suka cuma umur 25 tahun so meninggal dunia? Pasti nyala kan? Semua kita pengen umur panjang. Saudara tahu, Abraham memperolehnya. Dia diberkati dengan umur panjang, saudara. Di sini dikatakan, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya. Jadi dia diberkati dengan umur yang panjang. Luar biasa. Saya percaya kita semua mau seperti Abraham, ya. Sampai umur panjang. Saya ada kalanya suka geli. Itu hari kok Charlie cerita apa kita begini. Maaf kok Charlie, ini lantaran kok Charlie cerita apa kita. Kok Charlie bilang begini, kita suka ingat apa Fek? Fek, kalau kita mati. Ada pesan Fek kita. Kalau kita mati, ngana jaga ya. Paci, anak-anak, usaha, ngana mesti jaga. Tapi kita mau bilang begini, kalau kok Charlie diberkati Tuhan, dia pasti umur panjang. Kita semua, kalau diberkati oleh Tuhan, kita pasti umur panjang. Haleluya. Karena itu salah satu janji, salah satu berkat. Saya dulu waktu masih baru menikah sudah, apalagi ketika Jose lahir, kita suka berpikir begini, aduh. Ini Jose kurang kaki masih anak-anak, kita sudah mati. Kita jaga pikir begitu. Karena Jose lahir saya sudah umur 44 tahun waktu itu. Terlambat lahir Jose. Aduh, ini kon Jose masih kecil, kon kita sudah mati. Bagaimana kasihan dia? Tetapi satu kali saya ikut camp pria sejati. Dan ada satu pengkhotbah dia bilang begini. Kita masing-masing ini ya, semua kita, anak-anak kita, cucu kita, itu punya berkat masing-masing di hadapan Tuhan. Bukan berarti berkat saya itu untuk anak saya, enggak. Anak kita itu punya berkat sendiri, kalau dia takut Tuhan. Biar saya mewariskan 1 miliar kepadanya, 1 miliar itu kan berkat saya, contoh ini ya. Saya wariskan 1 miliar kepada anak saya. Tapi kalau anak saya tidak benar, 1 miliar itu akan habis dalam jangka bulanan. Dan dia akan hidup miskin kalau dia tidak diberkati. Itu soalnya kita harus memperjuangkan juga anak-anak kita takut akan Tuhan. Supaya kita diberkati, anak-anak kita juga diberkati. Haleluya. Jadi sekali lagi, Abraham itu pribadi yang luar biasa. Kemudian saudara, ada ungkapan berikutnya. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya. Itu berkat umur panjang. Sebenarnya kalau kita mau telusuri, itu bukan cuma berbicara tentang umur panjang. Tetapi berbicara tentang kebahagiaan, tentang damai sejahtera. Ya, tentang sukacita. Itu ada di sana. Karena orang kalau stres, cepat mati sudah. Betul. Saudara pernah dengar yang namanya penyakit degeneratif. Itu penyakit bukan karena kuman-kuman penyakit, bukan karena virus. Tetapi itu karena makanan dan pikiran.
Ketika kita makan, kita kan makan sembarang ya saudara. Apalagi orang Indonesia, suka makan apa saja. Orang Indonesia, orang Manado, wah semua dimakan. Sampai itu ada pasar ekstrim di Tomohon ya, semua dimakan. Nah saudara tahu semua makanan itu punya potensi membawa penyakit kalau kita stres. Kalau kita tidak stres, semua yang menyebarkan penyakit itu akan keluar. Tetapi kalau kita stres, semua yang kita makan itu akan berubah menjadi penyakit. Gitu ya. Saya waktu tahun 2021 kan sakit saudara ya. Sakit serangan jantung. Dan apa waktu teman-teman gembala-gembala yang lain tahu saya sakit. Mereka tanya begini sama saya. Brur, kenapa dilirung lagi membangun so? Kita bilang iyo. Orang langsung bilang itu no DP penyebab. Sampai brur kena serangan. Karena stres berpikir pembangunan. Mulai saat itu saya bilang Tuhan ampuni saya. Saya tidak mau stres lagi pikir pembangunan. Pembangunan itu Tuhan punya. Nanti Tuhan yang kirim dana. Tuhan kirim tuh tukang-tukang yang hebat untuk bekerja. Saya memang suka begitu. Suka ke bawah pikiran. Itu berbahaya. Nah, berkat umur panjang yang ditulis, yang dialami oleh Abraham itu bukan cuma masalah, oh dia sampai umur 180 tahun. Tidak sudah. Tapi itu berbicara tentang kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Yang membuat kita tidak stres dalam menghadapi segala sesuatu masalah. Karena di dunia ini kan masalah tidak pernah berhenti. Ada terus. Tetapi kalau engkau diberkati Tuhan, haleluya. Engkau tidak akan stres dengan masalah. Engkau akan terus bahagia sampai hari tua. Haleluya. Oh luar biasa, ini berkat Allah luar biasa. Soalnya mari kita berjuang untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Bagian yang kedua dikatakan serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Ini berbicara berkat jasmani. Materi, kekayaan, kehormatan. Itu dalam segala hal. Nah saya percaya ini adalah idaman semua orang. Pengen seperti Abraham. Ya. Dan berita baiknya, berkat Abraham itu karena berkat Abraham itu sebenarnya yang akan menjadi ahli waris berkat Abraham itu kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Ketika kita percaya dia mati di kayu salib, ya, darahnya ditumpahkan bagi kita, menyucikan kita. Kitalah ahli waris berkat-berkat Abraham. Haleluya. Jadi ketika engkau lihat Yesus mati di salib, apakah engkau lihat gambarnya, apakah engkau ikut perjamuan seperti hari ini? Kita ini kan ada perjamuan Tuhan. Ketika engkau ingat perjamuan, engkau ingat Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah supaya berkat-berkat Abraham sampai kepada saya. Haleluya. Itu kekuatan darah Yesus. Salib Kristus itu sangat luar biasa. Yang menghubungkan kita dengan Abraham sebenarnya tidak ada aliran darah. Tidak ada hubungan darah. Tetapi karena darah Yesus, maka berkat Abraham sampai kepada kita. Dan semua itu karena dia mengasihi kita. Haleluya. Soalnya saya bilang Tuhan engkau sungguh baik. Engkau sungguh ajaib. Dia sangat mengasihi kita. Kalau kita ini orang-orang berdosa sudah. Kita siapa yang benar hidup? Enggak ada. Kita selalu pikiran tidak benar. Perbuatan tidak benar. Perkataan tidak benar. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib. Supaya berkat Abraham sampai kepada kita. Saudara.
Dan berkat Abraham itu saudara, itu sampai kepada kita itu ditulis, saudara boleh baca di dalam Galatia pasal 3 ayat 8, ayat 9 dan ayat 14. Lebih baik saya bacakan buat saudara ya. Galatia 3 ayat 8, 9 dan 14 berbunyi demikian. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi saudara, karena Yesus mati di kayu salib, berkat Abraham itu sampai kepada kita. Itu karena kasih Tuhan. Itu sebabnya saya selalu bilang, berjuanglah untuk menyenangkan Tuhan. Karena kita bisa ada, kita diberkati itu karena Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Kemudian saudara, yang ingin saya sampaikan hari ini, seperti yang saya katakan tadi, saya diberkati di seri itu berbicara tentang berkat Allah yang datang dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu ada levelnya. Ya. Jadi jangan saudara pikir, kita ini banding dengan Om Pendi, Om Pendi lebih diberkati, kita nyanda. Berarti kita nyanda diberkati. Tidak saudara. Berkat Tuhan itu ada levelnya. Kita semua pasti diberkati. Saudara boleh ukur ya. Yang pertama saudara, level yang pertama itu adalah level secukupnya. Jadi kalau engkau menikmati secukupnya itu bukan berarti engkau tidak diberkati. Engkau diberkati. Cuma levelnya secukupnya. Dan itu berkat Tuhan. Kita harus belajar bersyukur. Haleluya. Itu di dalam Lukas 11 ayat 3, itu Tuhan sendiri yang ajar kepada murid-muridnya. Dia bilang kalau mau minta, berdoa kepada Tuhan itu harus minta secukupnya. Saudara boleh baca ya. Lukas 11 ayat 3 dikatakan begini, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Artinya Tuhan mau kita di level ini. Tuhan mau setiap anak Tuhan itu akan menerima berkat secukupnya. Itu sebabnya saya pasti garansi. Tidak akan ada orang yang percaya kepada Tuhan dan diberkati Tuhan akan mati lapar. Tidak ada. Karena Tuhan pasti akan memberikan makanan secukupnya dalam hidup kita. Itu sebabnya anak-anak Tuhan. Kalau engkau masih bisa makan, bisa pakai. Engkau masih bisa punya rumah. Apalagi kalau punya motor. Oh itu luar biasa saudara. Engkau diberkati saudara. Engkau adalah orang yang diberkati. Itu sebabnya jangan mengeluh. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Saya orang diberkati. Karena engkau sudah masuk di level 1 berkat Allah. Karena banyak orang mati kelaparan. Saudara. Banyak. Saudara pergi ke Jakarta. Banyak orang tua kasih tinggal anak di tempat sampah, tong sampah. Kalau kita di sini kan bayi itu kan orang sayang-sayang tuh. Biar nyanda doi ba utang beli susu for anak. Di Jawa orang kasih tinggal di tong sampah sudah. Kenapa? Nyanda mampu piara. Lain kali nyanda tega mau lihat dia mau mati lapar. Banyak di Jawa seperti itu. Ketika tanya, kapan anak kasih tinggal ngadepin anak? Saya nyanda tega lihat anak saya mati lapar. Karena hidup tidak diberkati. Tapi anak-anak Tuhan saya percaya, kita pasti semua diberkati. Haleluya. Kita bisa makan, kita bisa pakai, bisa tinggal di rumah yang sejuk. Itu semua karena berkat Tuhan. Nah, cara mengelola berkat yang secukupnya itu di dalam Filipi pasal 4 ayat 11 dikatakan begini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan.
sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi saudara, saya berharap anak-anak Tuhan yang ada di level ini, di berkat level 1, kita harus belajar mencukupkan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan mengejar keinginan, jangan. Kita harus belajar untuk mencukupkan dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena ketika kita mengingini sesuatu dan itu kita tidak punya, bisa datang pikiran berdosa dan itu menyakiti Tuhan. Caranya saudara adalah mencukupkan diri dengan apa adanya. Ketika kita melakukan ini, maka dari hati kita akan keluar ucapan syukur. Kita pasti akan berterima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan itu menyenangkan Tuhan. Haleluya. Nah, berkat yang kedua, level yang kedua adalah lebih dari cukup. Jadi ada anak-anak Tuhan yang lebih dari cukup. Jadi dia kalau secukupnya itu, orang kerja hari ini, orang dapat makan hari ini. Kalau nyandak bekerja, nyandak dapat makan. Itu secukupnya. Tapi kalau selebih dari cukup, ada kalanya biar nyandak kerja 1 minggu. Nanti minggu depan baru bekerja. Baru kita terus bisa memenuhi kebutuhan. Itu lebih dari cukup. Ya, itu biasanya orang punya rumah tinggal bagus, punya motor. Itu sudah lebih dari cukup. Bisa menyumbang, bisa berbagi dengan orang lain. Itu sudah lebih dari cukup. Ya. Nah, dan firman Allah yang menjamin tentang berkat ini itu saudara boleh baca di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi ini janji Tuhan. Kita akan bisa diberkati lebih dari yang kita perlukan. Itu lebih dari cukup. Itu level yang kedua. Nah, saya percaya banyak anak-anak Tuhan di level ini. Khususnya jemaat GPD Sebaut. Saya percaya banyak yang di level ini. Nah, itu adalah bukti bahwa Tuhan menepati janji-janjinya. Ketika kita berjuang, menyenangkan Tuhan, maka kita punya berkat lebih dari cukup. Karena Tuhan berjanji dia akan melimpahkan. Dia akan memberikan, di sini dikatakan bahwa malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita punya level yang sudah bisa dengan gampang kita bisa membantu orang. Dengan mudah kita bisa peduli dengan orang-orang susah. Orang-orang yang berkekurangan. Kita bisa membantu mereka. Itu level lebih dari cukup. Dan itu sebabnya mari kita terus berjuang agar supaya kita punya level yang lebih tinggi. Dan level yang terakhir itu level berkelimpahan. Hidup berkelimpahan. Itu saudara boleh baca janjinya di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, ini Yesus ya, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi level terakhir itu level dalam kelimpahan. Nah, ini adalah ukuran-ukuran berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi semua anak-anak Tuhan yang hidup menyenangkan Tuhan pastinya. Nah, saudara, saya mau bilang begini, bahwa kita ketika diberkati Tuhan di level 1, bukan berarti kita tidak bisa mencapai level 2, apalagi tidak bisa mencapai level 3. Tidak. Kita semua punya peluang yang sama untuk mencapai berkat level 2 dan level 3. Hanya saudara, ada firman Allah bilang begini,
firman Allah tentang mamon. Tuhan bilang begini, kalau engkau dapat dipercaya dalam perkara-perkara kecil, engkau akan dipercayakan perkara-perkara besar. Itu Tuhan sementara berbicara tentang mamon. Mamon itu berbicara tentang dewa kemakmuran. Artinya, ketika kita dapat dipercaya oleh Tuhan, mengelola berkat level 1. Kalau kita dapat dipercaya oleh Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan kita berkat level 2. Kalau kita dapat dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola berkat level 2, kita akan dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola berkat level 3. Saudara bisa nangkap? Jadi Tuhan memberikan berkat dalam hidup kita itu tergantung kita dapat dipercaya atau tidak. Kalau kita belum dapat dipercaya, ya Tuhan akan tahan kita di level 1. Dan berkat kita ya berkat level 1. Bukan berarti kita tidak diberkati loh ya. Kita diberkati tetapi levelnya level 1. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita mengeluh. Tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut. Saya percaya ketika kita menyadari ini, di dalam apapun hidup kita, pasti kita akan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena semua yang kita terima itu adalah berkat Allah yang Allah percayakan dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, untuk supaya kita dapat dipercaya oleh Tuhan, kita perlu bertumbuh di dalam iman. Menjadi dewasa di dalam Tuhan. Betul, saya sudah sempat kasih ilustrasi ya. Kalau ada orang tua di sini, dan engkau punya anak yang tidak bertumbuh, artinya tidak menjadi dewasa, dia kekanak-kanakan terus. Kalau engkau punya banyak kekayaan, engkau tidak akan mempercayakan anak yang tidak bertumbuh. Engkau akan terus percaya, engkau akan terus mengasihi dia, engkau akan memelihara dia. Engkau akan membela dia. Tetapi mempercayakan hal-hal besar itu berbeda. Hanya mereka yang bertanggung jawab, yang dapat dipercaya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau pengen dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola berkat yang besar, engkau harus bertumbuh secara rohani. Bertumbuh secara rohani artinya mendengar firman, mengerti dan melakukan. Itu baru kita dapat dipercaya. Itu kita bertumbuh secara rohani. Tapi kalau dengar-dengar dan tidak melakukan, sudah, kita tidak bertumbuh. Dan Tuhan sulit mempercayakan berkat-berkat yang lebih besar lagi. Mungkin Tuhan lihat, oh kamu cukup level 1. Oh kamu cukup level 2. Oh yang ini mesti bisa level 3. Itu Tuhan yang nilai. Bukan kita, bukan manusia. Tuhan yang nilai. Nah itu sebabnya saya pengen mengajarkan beberapa hal yang bisa membantu kita supaya kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Yang pertama sudah, rahasia supaya kita diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, itu setia memberikan persepuluhan dengan benar. Saudara boleh baca di Maleakhi 3 ayat 10 dan 11. Ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon-pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Dan itu dilakukan oleh Abraham. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 14 ayat 20. Ini cerita tentang Abraham ya. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan
kepadanya 1/10 dari semuanya. Ini Abraham menyerahkan kepada Melkisedek. Melkisedek itu adalah imam besar, ya. Itu sama dengan mewakili Tuhan, ya. Jadi Abraham juga melakukan, sebabnya Abraham diberkati Tuhan. Karena dia juga memberikan persepuluhan. Padahal waktu itu belum ada hukum Taurat. Tetapi persepuluhan itu adalah ketentuan hukum Tuhan. Untuk supaya Tuhan bisa memberkati umat-umatnya. Haleluya. Yang kedua dia bilang, harus belajar memberkati hamba Tuhan. Harus memberkati hamba Tuhan. Itu yang kedua. Kenapa, saudara? Karena memberkati hamba Tuhan itu sama dengan memberkati Tuhan. Saudara baca di dalam Matius pasal 10 ayat 42. Matius 10 ayat 42 dikatakan begini. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kalau ada hamba Tuhan datang ke rumahmu, engkau harus berusaha memberkati dia. Kalau engkau tidak punya apa-apa, engkau punya segelas air putih, kasih 1 gelas air putih. Engkau pasti diberkati. Tapi kalau dia pengen tumpangan dan engkau punya tempat tumpangan, kasih dia tumpangan. Tapi kalau engkau punya berkat lebih, berkati hamba Tuhan. Engkau pasti diberkati. Dan itu juga yang dilakukan oleh Abraham. Saudara baca di dalam Kejadian pasal 18 ayat 1-8. Di sana diceritakan ketika ada hamba Tuhan datang kepada Abraham. Oh, Abraham langsung ambil lembu terbaik. Dia bikin roti. Dia memberkati itu hamba-hamba Tuhan yang datang. Jadi saudara, kita kan di Lirung ini kan tampak banyak hamba-hamba Tuhan jaga singgah, kan? Saya percaya banyak anak-anak Tuhan yang suka disinggahi oleh hamba-hamba Tuhan. Saya mau bilang begini, itu bukan kebetulan. Itu Tuhan yang kirim untuk membuka jalan supaya engkau diberkati. Kalau ada hamba Tuhan datang, belajar memberkati mereka. Minimal kasih 1 gelas air putih. Itu ukuran firman, standar firman Allah. Kasih 1 gelas air putih. Sebabnya saudara, ketika ada hamba Tuhan dari Manado datang ke sini. Oh, saya sangat bergairah untuk melayani mereka. Betul. Karena ini rahasia supaya saya diberkati. Saya juga hamba Tuhan, tetapi saya tidak mau cuma jemaat diberkati, saya juga mau saya diberkati. Itu sebabnya semua hamba Tuhan yang datang di sini, saya juga berusaha untuk memberkati mereka. Karena ini rahasia kebenaran. Ini firman Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir. Yang ketiga adalah harus belajar menghormati Tuhan. Mesti hormat sama Tuhan. Jadi kalau masih ada anak-anak Tuhan ketika sementara ibadah. Halo? Oh iya, sebentar Jo, ini lagi ibadah. Engkau belum sepenuhnya menghormati Tuhan. Haleluya. Belajar menghormati Tuhan. Melakukan firman itu harus dasarnya hormat kepada Tuhan. Engkau memberikan persepuluhan itu harus dari hati yang menghormati Tuhan. Bukan mau pancing-pancing supaya Tuhan mau berkati, bukan. Engkau melayani hamba Tuhan bukan karena engkau mau pancing supaya engkau diberkati. Tetapi karena engkau menghormati Tuhan, itu sebabnya engkau melakukannya. Karena menghormati Tuhan itu sama dengan melakukan firman-Nya. Kalau engkau melakukan firman, itu engkau menghormati Tuhan. Kalau engkau tidak melakukan firman, pada dasarnya engkau tidak menghormatinya. Belajar menghormati Tuhan. Apalagi di dalam ibadah. Harus berusaha. Berjuang. Kita memang sementara membangun gereja ya.
Saya berharap gereja itu ketika jadi kita punya fasilitas yang lengkap. Sehingga di dalam ibadah seperti ini, apalagi khususnya dalam pemberitaan firman Allah, itu tidak akan terganggu dengan hal-hal yang lain. Karena kita sudah punya fasilitas yang lain. Itu sebabnya kita berdoa supaya kita dari hari ke hari, kita terus melatih diri menjadi pribadi yang menghormati Tuhan di atas segalanya. Ketika engkau dapat tugas pelayanan, bukan karena engkau dijadwalkan, tetapi engkau melakukannya karena engkau menghormati Tuhan yang mempercayakan engkau melayani di gereja ini. Harus hormat Tuhan. Seperti kalau kita praktekkan, kita akan melihat hal yang sama. Tuhan akan memberkati kita sampai pada level tertentu. Karena kita semua punya ukuran, ya. Semua kita punya ukuran. Tetapi ini yang saya ingatkan tadi di awal. Bukan berarti kalau saya cuma bisa makan pakai itu tidak diberkati. Bukan. Kita juga diberkati Tuhan. Jadi terus bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kalau engkau pengen berkat yang lebih. Sampai di level-level tertentu dalam hidup ukuran Tuhan. Engkau harus melakukan firman Allah dengan benar dan setia. Saya percaya. Ketika kita melakukannya, maka berkat-berkat Allah akan kita alami. Kenapa? Karena berkat-berkat Abraham itu adalah bagi kita yang percaya kepada penebusan Kristus di kayu salib. Ketika kita mengingat penebusan Kristus, ketika kita ingat kematian Kristus, mari kita ingat bahwa Tuhan sudah mewariskan janji berkat di dalam hidup kita sampai bangsa-bangsa diberkati lewat hidup kita. Puji Tuhan. Inilah firman Allah yang bisa saya sampaikan